Kita semua kan pernah ya nulis tanda tangan, mau itu di atas kontrak, di belakang kartu kredit, atau ya sekedar buat nerima paket dari kurir. Kayaknya sepele banget ya, cuma coretan biasa. Tapi sadar nggak sih, di balik setiap coretan itu, ada cerita ribuan tahun tentang gimana manusia mendefinisikan siapa dirinya, apa itu kepercayaan, dan apa yang dianggap berharga. Iya, kenapa ya? Kenapa coretan tangan yang jujur aja kadang berantakan ini bisa punya kekuatan hukum? Terus gimana ceritanya dari yang tadinya cuma penanda biasa, bisa jadi simbol status, jadi karya seni, bahkan jadi barang yang harganya bisa jutaan dolar. Nah, buat ngerti itu semua, kita perlu mundur sedikit, menelusuri asal-usul kebiasaan yang kelihatannya simple ini. Coba dia lihat sekeliling kita. Tanda tangan itu ada di mana-mana kan? Di struk belanjaan, di dokumen penting, di paket. Seolah-olah jadi dasar dari banyak banget sistem kepercayaan kita. Tapi ya tentu aja nggak selamanya begini. Biar dapat gambaran lengkapnya, yuk kita jalan-jalan jauh ke masa lalu. Oke, kita mulai perjalanan kita ya. Kita akan mampir ke salah satu peradaban paling awal di dunia. Ini adalah tempat di mana kebutuhan untuk bilang, ini punya saya, atau saya setuju, pertama kali diresmikan. Jauh sebelum kita kenal yang namanya pulpen dan kertas, orang-orang di peradaban Sumeria kuno udah punya solusinya, namanya segel silinder. Jadi ini tuh kayak stempel pribadi gitu. Setiap orang penting punya satu, dengan ukiran yang unik dan seringnya dikalungin di leher kayak perhiasan. Keren kan? Jadi selalu siap pakai. Dan fungsinya, wah ini mirip banget sama tanda tangan kita sekarang di dokumen-dokumen penting. Jejak unik dari segel itu jadi bukti sah kalau ada kesepakatan dan susah banget buat dipalsuin. Bisa dibilang, inilah sistem verifikasi identitas pertama di dunia. Lahir dari kebutuhan simple, gimana caranya biar orang bisa saling percaya pas transaksi. Nah, seiring waktu berjalan, teknologinya berubah dong. Orang-orang Romawi bikin ini jadi lebih simple. Nggak lagi pakai segel silinder di tanah liat, tapi ganti jadi cincin berukir yang tinggal ditekan ke lilin panas. Buat apa? Ya buat nyegel surat dan dokumen penting. Tapi intinya, konsepnya masih sama persis, sebuah jejak unik buat buktiin keaslian. Tapi, di zaman Romawi inilah terjadi sesuatu yang menarik. Sesuatu yang mengubah segalanya. Segel atau tanda itu nggak lagi cuma buat urusan administrasi. Ada orang-orang kayak Pliny the Elder yang mulai ngelihat nilai lain di situ. Dia ngoleksi dokumen bukan cuma karena isinya, tapi karena siapa yang bikin. Contohnya nih, surat dari Julius Caesar. Itu dianggap barang berharga banget, ya karena koneksinya sama si kaisar itu. Nah, disinilah cikal bakal ide tanda tangan sebagai barang koleksi mulai tumbuh. Jadi kalau kita rangkum sebentar ya, perjalanannya dari segel fungsional di Sumeria, terus jadi barang koleksi di zaman Romawi, dan setelah itu ada transformasi besar lagi di masa Renaissance. Di sini nih, tanda tangan nemuin jati diri yang baru. Oke, di periode ini, makna tanda tangan itu benar-benar bergeser drastis. Nggak lagi cuma soal, oke saya setuju, tapi jadi sebuah teriakan, "Hey, ini karya saya!" Bayangin deh, para maestro Renaissance. Mereka kan bangga banget sama hasil karyanya. Ya wajar, mereka mau dunia tahu siapa yang bikin lukisan atau patung sekeren itu. Nah, disinilah tanda tangan jadi simbol kejeniusan, jadi klaim atas karya, dan jadi identitas pribadi. Momen di mana nama yang tertulis itu jadi sama pentingnya dengan reputasi orangnya. Nah, barengan sama itu, muncul juga tren sosial yang unik banget di Eropa. Namanya Alba Amicorum, atau gampangnya album sahabat. Ini tuh pada dasarnya nenek moyangnya buku kenangan atau yearbook kita. Orang-orang pada berlomba ngumpulin tanda tangan dari teman-teman atau tokoh-tokoh penting. Tujuannya bukan buat dijual, tapi buat pamer koneksi. Lihat nih, lingkaran pertemanan gue keren-keren. Dari simbol status sosial, cuma butuh selangkah lagi sampai tanda tangan jadi barang dagangan. Jadi komoditas yang bisa dijual beli. Yuk kita lihat gimana pasar ini lahir dan jadi besar. Di abad ke-19, ada nih beberapa pengusaha yang jeli banget ngelihat peluang. Nama-nama kayak Thomas Thorpe di London dan Walter R. Benjamin di New York, mereka ini yang mengubah hobi koleksi tanda tangan jadi bisnis beneran. Mereka bikin katalog, buka toko khusus, ya pada dasarnya mereka menciptakan pasar yang kita kenal sekarang.
Ceritanya si Walter Benjamin ini kayak film petualangan loh. Bayangin, dia beli 140 ton, iya 140 ton dokumen pemerintah yang mau dibuang. Dan pas dia pilah-pilah, dia nemuin ribuan surat dan dokumen yang ada tanda tangan presiden-presiden pertama Amerika. Wah, penemuan ini langsung bikin industri tanda tangan meledak dan mengukuhkan kalau coretan nama itu punya nilai uang. Terus, semahal apa sih harga sebuah tanda tangan? Sampai hari ini, rekor termahalnya adalah 9,8 juta dolar. Itu harga yang dibayar di tahun 2012 buat salinan Bill of Rights yang ditandatangani oleh George Washington. Gila ya, angka yang luar biasa cuma buat sebuah nama di atas lembar kertas. Oke, setelah perjalanan panjang ini, kita balik lagi ke zaman sekarang. Jadi, gimana sih posisi tanda tangan di hidup kita hari ini? Ternyata, dia punya dua kehidupan yang beda banget. Sebuah paradoks yang kita semua alami tiap hari. Begini, di satu sisi, tanda tangan itu cuma alat birokrasi yang rasanya ya biasa aja. Cuma formalitas di atas tagihan atau formulir. Tapi di sisi lain, tanda tangan dari orang yang tepat bisa jadi barang yang gak ternilai harganya. Sebuah jembatan pribadi yang nyambungin kita sama sepotong sejarah. Ada cerita lucu dari komedian Steve Martin yang kayaknya pas banget buat gambarin ini. Dia itu kalau ada yang minta tanda tangan, dia malah ngasih kartu nama. Tulisannya gini, kartu ini menyatakan bahwa Anda telah bertemu langsung dengan saya dan Anda merasa saya orangnya hangat, sopan, cerdas, dan lucu. Ini kan cerdas banget ya. Kita ngejar-ngejar tanda tangan sebagai bukti pertemuan, tapi seringnya proses dapetinnya itu malah cepet banget dan gak personal sama sekali. Jadi esensi pertemuannya malah hilang. Nah, jadi pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Di zaman yang serba digital ini, dengan sidik jari, scan wajah, dan segala macam autentikasi, gimana nasib tradisi kuno ini? Apakah coretan tangan kita bakal hilang gitu aja, jadi barang peninggalan masa lalu? Atau jangan-jangan malah jadi makin berharga, karena makin langka? Kalau kita lihat dari sejarahnya, tanda tangan itu selalu bisa beradaptasi, selalu bisa mencerminkan apa yang dianggap penting oleh manusia di zamannya. Mungkin masa depannya juga akan begitu.